Selamat datang di episode nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kukira Kau Rumah. Ternyata cuma aku sewa. Jadi Kukira Kau Rumah ini adalah film asal Indonesia tentu saja, diproduseri oleh Prilly Latuconsina dan Yahni Damayanti dari kalau nggak salah MD Production ya MD kalau nggak salah. Disutradarai oleh Umay Shahab, ditulis oleh Monty Tiwa, Umay Shahab, Imam Salimi, dan Amigdala. Amigdala ini adalah band yang punya lagu yang menjadi inspirasi dari film ini gitu ya, dengan judul yang sama. Diperankan oleh Prilly Latuconsina dan Jordi Pranata, diedarkan di Indonesia tanggal 3 Februari 2022 dan sampai saat ini 1.500.000 penonton. Wow. Luar biasa ya. Jadi di era pandemi sih kalau nggak salah dia udah jadi film dengan penonton terbanyak. Nah, udah melewati Makmum 2 Kok bisa ya? Wow. Hype-nya kan emang ya hype-nya dapat banget ya Kukira Kau Rumah ya. Jadi sinopsisnya sendiri dari Kukira Kau Rumah adalah Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata kesepian semenjak ayahnya meninggal dan ibunya sibuk bekerja. Ia mengisi hari-harinya dengan bermain musik dan menciptakan lagu sambil bekerja di sebuah kafe musik. Kemudian Pram mengenal Niskala yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Niskala pengidap bipolar. Niskala kuliah diam-diam hanya untuk membuktikan pada ayahnya, Dedi yang diperankan oleh Kiki Narendra, bahwa dia tetap bisa berprestasi. Semenjak Pram akrab dengan Niskala, hidup Niskala berubah. Niskala menabrak semua aturan dan janji yang telah disepakatinya. Pram merasa Niskala bisa mengisi harinya yang sepi, bahkan bisa menopang dirinya dalam bermusik. Duet Pram dengan Niskala mendapat apresiasi luar biasa. Pram akhirnya tahu bahwa Niskala memiliki penyakit bipolar. Namun Pram justru semakin dalam mencintai Niskala ketahuan oleh ayahnya saat sedang menyanyi di kafe itu. Lengkap sekali ya. Sinopsisnya agak-agak ya, dari film Indonesia.or.id. Terjadi ribut antara Pram dengan Dedi. Ya, ini pemecahan tanda bacanya kurang bagus ya. Namun Pram justru semakin dalam mencintai Niskala ketahuan oleh ayahnya sedang menyanyi di kafe itu. Terjadi ribut antara Pram dengan Dedi. Ya, Dedi itu bapaknya Niskala. Ya. Sebagai catatan, ini adalah adaptasi dari lagu Kukira Kau Rumah karya Amigdala. Jadi kalau misalnya mau bego-begoan intinya gini, ada cowok sama cewek saling jatuh cinta, ceweknya memiliki problem mental health lah, katakan seperti itu, sehingga dia dikekang oleh ayahnya. Lalu ketika dekat dengan cowok ini dianggap menjadi semakin katakan liar, menabrak aturan, sehingga bermasalah dengan teman-temannya maupun dengan keluarganya, terutama ayahnya, sehingga dia jadi kambuh penyakitnya. Dia dijauhkan dari cowok ini dan konfliknya berjalan dari situ, seperti itu ya. Jadi kalau dari awal sih ceritanya terpusat pada si cewek, si Niskala yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Namun nanti seiring berjalannya waktu juga kita bisa lihat bahwa si cowok ini sepertinya juga punya masalah ya. Ya gitu ya. Jadi sebelum masuk lebih jauh, kita tetapkan dulu ini adalah film yang bagus apa enggak sih menurut kamu. Dan sekarang karena mumpung masih tayang di bioskop, layak nggak untuk ditonton di bioskop? Kalau menurut aku ya jangan musuhi saya ya. Terutama kalau Anda adalah fansnya Prilly. Kan fansnya Prilly banyak banget dan militan-militan banget nih. Ini kan pendapat ya. Kalau menurut saya sih film ini nggak layak ditonton di bioskop. Jadi maksudnya kalian bisa tunggu nanti kalau ada streaming atau. Maksudnya nggak harus lah ya. Harus. Nggak usah buru-buru gitu untuk mengejar di bioskop. Kalau dari saya sendiri sih, film ini sebagai sebuah film, sebagai sebuah karya seni itu nggak terlalu bagus. Tapi film ini sebagai sebuah pembawa pesan itu jauh lebih penting, ngerti nggak? Jadi film ini menjadi sebuah hal yang lebih penting daripada dia sebagai film. Dia lebih penting sebagai penyebar kesadaran gitu ya, penyebar awareness kepada masyarakat gitu. Jadi kalau
lu atau Anda adalah orang yang mencari film yang akan menghibur, kemungkinan besar film ini akan gagal menghibur Anda, ya. Kecuali mungkin Anda demografinya, kalau saya lihat di bioskop gitu ya, anak-anak yang agak muda gitu, mungkin SMP SMA mungkin akan kena, mungkin akan lebih relate, akan lebih mudah suka. Mungkin kalau Anda juga mengalami problem mental health, bisa relate juga, karena banyak yang bilang kayak gitu, nonton ini bisa tertrigger, tapi itu bisa positif bisa negatif kan. Tertrigger kalau menimbulkan emosi negatif ya jadi negatif, tapi kalau merasa relate lalu tersentuh bisa jadi positif gitu. Jadi intinya adalah film ini sebagai sebuah film nggak begitu bagus, tapi sebagai informan bahwa ada loh problem mental health ini ke masyarakat adalah pembawa pesan yang sangat bagus. Jadi hype juga ya kan, penontonnya banyak, dia sebagai pembawa pesan menurut saya pribadi angka topik sangat sukses gitu. Tapi kalau sebagai film masih banyak yang bisa diperbaiki. Masuk ke positif maupun negatif dari Kukira Kau Rumah, menurut kamu? Ya positifnya itu ya isu, mau bilang isu kekinian ya, sebenarnya kan gangguan ini kan ya tentu sudah ada dari dulu. Cuma ya ini positifnya betul tadi seperti kata Lian, pembawa pesan. Jadi bisa untuk edukasi masyarakat juga, edukasi kayak jadi kalian biasanya, maaf ya bukan kalian ya, biasanya kan orang kalau dengar bipolar gitu banyak yang nggak tahu kan, bipolar, oh gila gitu. Nah padahal ternyata ya seperti ini gitu loh. Jadi ini gejala-gejala yang ditunjukkan dengan cukup bagus. Ya mungkin orang kan awam banyak yang tidak tahu bipolar itu kayak gimana, kirain mungkin katakanlah sama dengan skizofrenia yang ngelihat apa-apa gitu kan. Jadi karena tidak tahu macam-macam gangguan jiwa dianggap sama gitu ya. Jadi bilang ngomong sendiri bipolar lu ya kayak gitu. Padahal asal ceplak gitu. Ini kan edukasi juga. Ya. Terus kalau lihat kayak orang mudi-mudi biasa gitu-gitu dibilang bipolar deh kayak gitu. Nah jadi ini ditunjukkan ya kayak begini loh gitu, edukasinya bagus, terus apa ya, aktingnya bagus ya. Prilly dia mengaktingkan penderita bipolar gitu. Dia bagus. Terus ya dia marah-marah, nangis-nangis, happy-happynya dia juga yang nggak dibuat-buat ya, aktingnya dia bagus, natural ya. Natural. Terus seperti alami. Ya lanjut terus. Terus apalagi positif ya, ini ya apa, lagu-lagunya catchy banget. Ku kira kau rumah, ternyata kau cuma aku sewa. Sounds wrong ya, sounds wrong. Sewa gitu manusia gitu. Ya lagunya memang catchy ya, pemilihan lagu yang bagus, dan lagunya juga aku rasa dibuat memang karena menyoalkan mental health ini gitu. Jadi memang lagunya pas banget sama filmnya ya. Dan lagunya juga catchy itu sih. Tapi enggak juga. Bisa aja kan kayak, kan ini kan ada lagunya dulu kan. Iya, yang 4 tahun lalu ya kalau di YouTube. Lagunya udah 4 tahun lalu. Jadi bisa aja kan dari penulis lagunya itu mikir, contoh misalnya aku ketemu dia, aku kira aku sudah menemukan rumah, jadi soulmate aku, tapi ternyata dia cuma mau uang saya, lalu setelah mengambil apa-apa dari saya dia pergi, ya udah kan, berarti kan bukan rumah ya. Iya, bukan rumah gitu doang. Jadi belum tentu mental health betul. Awalnya begitu. Berarti jago ininya dong, apa si Umainya ya, yang menginisiasi ini menjadi ke arah sesuatu yang relevan gitu ya. Oke. Dia punya interpretasi yang bisa aja berbeda dengan pencipta lagunya. Oke, siap. Iya. Dikira rumah ternyata kos-kosan banyak. Kos-kosan. Iya. Kalau dari aku sih positifnya setuju ya. Aktingnya oke. Aktingnya di sini Prilly oke. Prilly itu memang bisa akting, bisa nyanyi juga. Oh iya. Jordi Pranata juga aktingnya oke. Shenina Shinamon sebagai temannya Prilly di sini juga oke ya gitu.
Dia ada acting dia nangis gitu ya. Mamanya juga bagus kok, mamanya dan papanya Prilly sebenarnya juga cukup bagus ya. Cuman utamanya di sini ya memang Prilly sama si Jordi ya sebagai Niskala dan Pram. Jadi kita disclaimer dulu di sini kalau dari segi agak mencoba ilmiah sedikit gitu, bukan hanya sebagai penikmat film gitu ya. Di sini saya sebagai seorang dokter muda dan Cindy sebagai seorang dokter spesialis kedokteran jiwa gitu ya. Menurut kamu, berarti representasi yang diberikan Prilly sebagai seorang penderita bipolar sudah cukup tepat? Sudah cukup akurat? Ya, cukup tepat ya tapi kan tingkat tingkat severitas, tingkat keparahan berbeda-beda. Nah, yang dia tunjukkan ini ya sudah cukup memenuhi. Kalau kalian cari, bisa baca di internet apa gejala-gejalanya ya kayak begitu. Kalau mau lihat ya. Jadi pada orang dengan keparahan tertentu memang ada yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau Jordi sebagai Pram ini kan awalnya dia digambarkan sebagai seorang yang musisi banget ya kan. Memang agak aneh-aneh dikit lah, hanya agak nyentrik dikit gitu, bisa nyanyi keras-keras di kampus sendiri, suka menyendiri, kesepian, mamanya sibuk kerja, bapaknya sudah nggak pergi meninggalkan mereka ya, cuma dibilang gitu, nggak tahu meninggal atau apa gitu ya. Tapi di akhir kan ada sesuatu yang mengejutkan yang terjadi pada Jordi gitu, terjadi pada Pram, karena ini no spoiler, kita nggak bilang apa gitu. Jadi kalau saya nonton ya sepertinya Jordi ini juga punya masalah mental health. Kamu juga merasa gitu nggak? Kita dari awal kan kita nontonnya udah bisik-bisik ini kayaknya dia deh jadi gitu. Bukan cuma Niskala atau Prilly yang punya masalah mental, tapi si Jordi juga gitu. Sampai menurut kamu representasinya juga oke? Ya oke. Jadi bahkan aku udah kayak mendiagnosis dia gitu ya, kayaknya kan ya bisik-bisik ke dia gitu. Kalau menurut kamu gangguan jiwa katakanlah yang ditunjukkan Jordi di sini apa sih? Ya enggak. Jadi kalau kan ini kan nuduh-nuduh bukan menuduh ya, maksudnya dugaan kan, karena kan tidak diceritakan bapaknya kemana. Terus dari awal itu jadi ini agak spoiler ya teman-teman ya. Jadi kan di rumahnya itu kan dia sendirian terus. Ibunya nggak pernah kelihatan. Terus ibunya nggak kelihatan, tapi dia selalu sebut mamanya ada. Terus kayak ada jadi ya mungkin entah kita yang kebanyakan nonton film, jadi kita kayak bisa kayak nebak-nebak curiga. Memang banyak kan film yang kalau di luar negeri mungkin ya, kalau di Indonesia karena memang masih jarang, banyak yang udah ngangkat mental health gitu, yang schizophrenia gitu kan mungkin. Terus plot twist gitu kan, jadi aku berasa kalau mungkin itu dia waham, jadi sebenarnya mamanya dia itu nggak ada. Terus ya papa dia sih emang nggak ada ya, jadi kayak dia kayak jadi dia punya delusi kalau mamanya dia ada dan mamanya nyiapin dia makan kayak gitu. Jadi karena tidak disebut bisa gitu, menimbulkan kecurigaan itu, walaupun di akhir mamanya akhirnya memang ada. Iya, mamanya ada. Gitu. Ya buat teman-teman yang pengen tahu waham delusi bisa Google ya. Gitu. Jadi ya itu bukan kelebihan atau kekurangan sih, tapi bisa menimbulkan macam-macam interpretasi, which is lumayan dalam berarti actingnya si Jordi sebagai Pram gitu, bisa membuat kita membenarkan reka dia ini sebenarnya memang India aja atau memang dia juga ada gangguan gitu yang ditegaskan di akhir film. Dan bisa kan ini kan kayak apa sih namanya yang tersembunyi gitu loh, jadi maksudnya bukan skizofrenia, bukan sesuatu yang populer gitu, tapi memang dia sebenarnya ya ada depresi atau ada kepribadian dia yang memang kurang adaptif gitu kan, sehingga membuat di terakhir ini dia begini gitu. Iya, benar. Jadi kalian akan ditunjukkan si Niskala yang kelihatan banget. Ya, benar. Dan satunya yang diem-diem kayaknya biasa-biasa aja, baik-baik aja, ternyata di akhir loh kok jadi dia yang parah ya kayak gitu. Jadi ada yang eksplisit, ada yang implisit istilahnya kayak gitu. Terus kalau positifnya lagi ya itu tadi ya, isunya penting banget
Dan sebenarnya udah ada lama, cuma memang belakangan ini lagi banyak yang aware, terus diangkat agar lebih banyak aware lagi, sehingga hype-nya juga tercipta. Jadi ya kalau saya pribadi sih senang banget semakin banyak orang yang sadar akan hal ini. Ya. Sama ya itu setuju juga, lagunya catchy, scoringnya bagus. Andi Rianto cukup mendukung, walaupun kalau di bagian nyanyinya itu agak kurang. Jadi agak kurang sinkron antara audio video, sehingga menimbulkan pengalaman yang nggak kurang maksimal. Tapi kalau untuk kayak suara-suara scoring zong zang zong gitu, ya itu udah cukup oke gitu. Maksudnya ambient soundnya udah cukup oke gitu. Kekurangan yaitu waktu nyanyi langsung jadi berasa kayak studio, padahal dia lagi terbuka gitu. Iya, kurang apa sih? Ya kurang sinkron aja gitu ya. Kurang apalagi itu, terus apa ya? Ya ini kecil sih, kayak aku kurang suka dengan wardrobe-nya mereka. Lo kan wardrobe-nya kan anak sekolah. Anak sekolah ya, nggak tahu sih, bajunya Prilly aku nggak suka. Kalau nggak suka itu namanya bukan kekurangan, itu selera kamu. Iya memang, tapi ini kan subjektif. Maksudnya kamu tuh kalau mau mengkritik baju, bajunya nggak cocok. Mereka kok anak kuliah kayak gitu bukannya? Saya nggak suka gitu. bajunya gitu loh. Wah. Maaf, Yeah. nanti aku aku Diserang sama fans Prilly. Kalau itu fans Prilly boleh serang dia. Karena tidak. Tolong diedit aja. Karena tidak sesuai kritiknya. Kalau menurut aku sih ya kritik utamanya kenapa? Kan aku belum selesai. Oh, kamu udah selesai? Belum. Aku selesai. kira setelah tidak berkualitas itu ya berarti udah gak ada lagi. Udah mencari-cari banget. Aduh, justru ini ya apa ya? Dari segi cerita, jadi kan dia kayak udah nunjukin tuh apa gejala apa semua bagus. Tapi dari segi cerita ini kayak banyak yang tidak dijelaskan gitu loh. Alasan kenapa kok jadi tadi kan ada kayak di sinopsis Niskala tidak diizinkan kuliah. Betul. Itu agak itu kenapa bapaknya kenapa, jadi ya, jangan banyak plot hole istilahnya. Terus kenapa, terus agak ya kayak agak lebay gitulah orang tuanya. Ya mamanya udah bagus ya, jadi ini contoh apa dukungan yang apa orang tuanya suportif gitu loh. Yang bapaknya ini agak kurang, jadi kesannya kayak dia kan bapaknya cuma, di sini digambarkan protektif banget, tapi tidak digambarkan kenapa. Iya, jadi cuma kayak satu dimensi. Ya, one dimensional karakter gitu. Tidak cukup dalam digambarkan. Tidak cukup banyak. Kenapa bapak sampai seprotektif itu sama Niskala gitu, sampai tidak boleh kuliah? Kenapa tidak boleh kuliah kan gitu? Sekolah boleh sampai lulus SMA anjir. Iya. Padahal waktu tapi habis itu akhirnya ada kejadian yang membuat dia katanya homeschooling. Ya. Oh, yes. Ya tapi buat kita argumennya tidak cukup kuat lah yang dibangun di film ini untuk bapaknya sampai se-ekstrim itu. Iya. Gitu. Terus ya ini takutnya kan ini sudah mengedukasi gejala, tapi takutnya karena ini kurang lengkap gitu kan, terus banyak ditontonnya sama anak muda, terus jadi mereka saya takutnya membawa pesan yang salah. Jadi di sini kayak Niskalanya kayak tidak rutin berobat ya. Iya. Iya. Ini dari segi medis ya. Ya, jadi tidak rutin berobat, lalu ditunjukkan ya mungkin ya memang begitulah film ya, ketika dia galau gitu ya dia langsung minum sekalian gitu. Ya. Tapi ya itu akurat, gitu. benar. Kalau ya, kamu itu tidak gejalanya. Kamu tidak rutin berobat bisa terjadi seperti itu. Kambuh, ya. awitan seperti itu bisa terjadi ya. Awitan kambuhan ya. Yang ngerti mungkin anak kedokteran ya. Kalau tidak rajin kontrol, tidak teratur, tidak patuh, ya ada risiko seperti itu memang. Jadi bagus dong, akurat. Cuman takutnya pesan yang disampaikan adalah mungkin nggak harus rutin berobat ya. Sebenarnya
rata-rata harus rutin berobat kalau Iya, punya iya, gangguan iya. mental gitu Ya, ya katanya. jadi ya karena ya intinya pokoknya ini kan sensitif. Jadi kalian lihatlah ini keseluruhan gitu loh. Jangan ambil satu titik aja. Oh gejalanya begini. Oh jadi aku begini dong. Oh ya udah dunia berakhir. Kesannya kan jadi seperti itu. Apalagi dengan ending kayak begitu ya gitu. Terus kelemahannya, kekurangannya lagi adalah endingnya. Dimana pokoknya si Pram kan kenapa tuh dia ada lah ya, kenapa. Terus Niskala yang digambarkan sebelumnya begitu parahnya, begitu hebohnya, Setelah terjadi sesuatu pada Pram, kok kayak dia langsung bukan sembuh ya, biasa aja. Padahal dengan trigger yang sedikit diomelin bapaknya itu aja dia menjadi begitu heboh, menjadi begitu sementara parah. kejadian yang lebih luar biasa, Iya. dia malah Kok tenang, slow banget. inkonsistensi Iya. pada karakter dan penulisan gitu. Ya begitulah. Jadi kalau ya aku lumayan setuju sih ya, ceritanya lemah banget sebenarnya. Jadi itulah kenapa aku bilang ini sebagai sebuah film sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi membawa pesan yang baik gitu. Ceritanya banyak logika yang kurang, banyak plot hole, artinya adalah hal-hal yang nggak terlalu dijelaskan kenapa seperti itu. Ini logika yang kurang. Contohnya misalnya kayak kalau menurut kita ya ini nggak spoiler banget sih, maksudnya tadi di sinopsis juga ada gitu kayak bapaknya itu terlalu keras protektifnya ya, seperti kita dibilang tadi, argumen yang dibangun sehingga bapaknya menjadi seperti itu kurang. Lalu kita juga merasa hal-hal yang dilakukan bapaknya selain menjadi protektif sampai melarang dia keluar dan sebagainya itu sudah dipertanyakan. Ada adegan di mana dia lagi nyanyi sama si Pram, dihentikan di tengah-tengah nyanyi di depan banyak orang. Harusnya bapaknya itu mengerti bahwa itu adalah akan menjadi trigger untuk anaknya dong. Harusnya dia itu menurut gue sih nggak logis untuk dia lakukan gitu. Harusnya bapak yang memang protektif adalah ya tunggu selesai baru ngomongin. Kalau mau marah ya mungkin nggak bisa nahan emosi. Tapi ya itu adalah salah satu contoh hal tidak logis yang dilakukan oleh bapaknya. Hal yang tidak logis lagi ada dilakukan oleh teman-temannya, yaitu Senina dan Octavianus ya. Senina namanya siapa? Kalau nggak salah Dinda ya. Octavianus ini diperanin namanya Raim Laude ya. Jadi begitu deket sama cowok dianggap negatif banget gitu si Niskalanya ini, Prilly-nya gitu. Mereka langsung anti banget, langsung kayak kalau lu nggak mau ngerusak Prilly, padahal si Pram nggak ngajak Prilly yang jelek-jelek. Tidak narkoba, tidak seks bebas, tidak kehidupan malam, tidak, cuma diajak makan sama nyanyi-nyanyi udah. Dan itu bikin Prilly seneng gitu. Harusnya kan teman dari kecil, nggak kolot dong kayak bapaknya ya kan, seneng lihat ya baru kali ini nih temen gue bisa seneng lagi gitu. Si dua-duanya begitu antipati gitu ya, begitu anti sama si Pram. Si Dinda sampai nangis minta dijauhin, si Octavianus sampai ngajak berantem, sampai nonjok gitu. Jadi di film ini nih pasien itu sebenarnya bukan cuma Niskala. Semua gitu ya. punya masalah mental health ya, temperamental lah apa semua segala macam itu ada. Dan juga mereka kenapa oke lah gue tahu kalau misalnya lu dititipin sama orang tua temen lu ya, tapi kok lu kayak beban banget gitu sampai nggak berani sama orang tuanya menceritakan apa yang ada gitu, sampai kayak udah lu anaknya yang salah banget gitu kayak. Nah hal-hal yang kayak gitu yang menurut saya sebagai penonton ya nggak logis ya, kurang elok gitu, kurang rapi penulisan maupun penceritaannya kayak gitu sih. Sama juga ini hal-hal yang kurang adalah menyelipkan komedinya tuh nggak kena. Jadi ini bukan saya aja gitu ya, mungkin selera lu yang beda gitu, enggak. Karena saya melihat di bioskop memang tidak tertawa, padahal yang nonton anak-anak SMP, anak-anak SMA yang biasanya kalau di bioskop itu gampang ketawa. Iya, yang biasa-biasa aja ketawa. Jadi emang komedinya fail banget deh bagian-bagiannya yang padahal ya si Raim ini kan stand up comedian juga. Berarti itu udah ada niat untuk memplot bahwa ada komedi yang menyegarkan di sepanjang ini gitu.
aku nggak nyalain Raim karena ini penulisan. Ini masalah penulisan. Raim hanya bisa melakukan apa yang ada ditulis gitu kan. Dia udah membawakan dengan cukup baik. Tapi kalau penulisannya emang nggak lucu ya mau sampai mana juga nggak kena kayak gitu sih. Ya lucunya waktu dia ngamuk. Kenapa tiba-tiba ngamuk itu lucunya. Itu lucunya. Ya sama endingnya begitu membagongkan ya. Jadi ya nggak tahu sih, mungkin kalau yang puitis akan menganggap itu sebagai sesuatu yang tapi kalau yang agak lebih logis, ini kenapa kok jadi kayak gini gitu, malah bertanya-tanya gitu, nggak terlalu jelas kenapa seperti itu gitu. Terus apa lagi ya? Ya kalau sekali lagi nih kayak kesimpulan gitu ya, kayak sebagai film kan emang agak kurang, tapi sebagai sebuah awareness spreader gitu ya, ini kan kayak lumayan lengkap kalau memikirkan dari banyak segi. Kayak contohnya ada penderita bipolar. Oh, penderita bipolar bisa kayak gitu tuh, yang kelihatan banget seperti Prilly. Bisa marah-marah, bisa terlalu senang berlebihan, bisa tantrum, ya kan? Tapi juga mungkin ada pengidap mental health yang menurut dugaan kita gitu ya, seperti Pram yang nggak kelihatan, nyimpan sendiri. Fenomena gunung es. Betul, itulah kenapa kita harus aware sama orang-orang terdekat kita yang kita sayang. Karena kita nggak tahu kalau dia kesepian, nggak pernah cerita, jangan-jangan ada yang dia simpan suatu hari nanti meletus. Kayak kita yang yang meletus, meledak gitu kan. Kita bisa menyesal gitu loh. Nah, terus ada juga contoh memperlakukan orang dengan katakanlah gangguan mental atau pengidap bipolar secara tidak tepat. Contohnya bapaknya Prilly, bapaknya Niskala gitu kan. Itu kan overprotective, itu bukan hal yang tepat dalam menghadapi orang dengan bipolar kayak gitu. Teman-temannya juga menunjukkan hal yang tidak tepat. Bagaimana berteman dengan pengidap bipolar, lu harusnya seperti itu gitu, antipati banget sama sesuatu yang baru. Nah, cara yang tepat ada Pram juga sebenarnya, bagaimana menghadapi seorang bipolar itu Pram, pengertian gitu kan, didengerin maunya bagaimana, tapi akhirnya mengerti dia ya, walaupun ya karena dia dugaan kita kan punya kelainan sendiri gitu ya. Jadi intinya adalah ya awareness spreader yang bagus gitu. Maksudnya yang ingin disampaikan sih sebenarnya bahwa nggak apa-apa kok, wajar gitu, wajar punya gimana sih ngomongnya enaknya, pengidap bipolar atau gangguan mental gitu. Gini, di film ini kan dikatakan kayak Niskala itu beda, disebut terus gitu kan. Betul. Teman-teman Niskala tuh beda, jadi kamu harus jauhin dia. Jadi ya udah, it's okay to be different gitu aja. Jadi it's okay to be different. Iya, nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi jangan baru berasa kayak kok aku beda ya. Kok orang lain kalau begini, kalau orang lain kena masalah kayak begini kok mereka bisa tenang, kok kayaknya aku nggak bisa lebih nggak bisa nahan perasaan aku. Terus bahkan nggak ada masalah aja kok kayaknya aku nggak bisa handle diriku sendiri. Ya itu nggak apa-apa, memang ada gitu. Jadi memang ada gangguan seperti itu. Jadi ya kalau memang seperti itu, kalian diedukasi itu untuk cari profesional. Jadi memang karena memang ada kelainan seperti itu, jangan dipendem sendiri. Cari pertolongan. Kalau dari keluarga awalnya kan memang masih orang terdekat ya. Kalau ternyata mereka tidak bisa memahami bahwa ini adalah something that scientific gitu, mereka malah misalnya mohon maaf ngomongnya kayak perbanyak ibadah atau apa, yang nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa ditangani medis. Oh ya udah, kamu ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, dan berobat secara teratur gitu. Gejala-gejala yang mengganggu ya itu bisa diredam kok, sehingga kamu bisa mencapai apapun orang lain bisa capai. Betul. Tanpa bipolar kayak gitu. Intinya sih yang mau kita sampaikan kayak gitu. Itu sih. Ada lagi Ibu psikiater? Enggak sih, segitu aja. Kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan tulis di komen. Boleh komen ya. Itu aja sih intinya. Untuk Kira Kau Rumah
seperti itu, kamu memberikan nilai berapa? Sebagai sebuah film ya? Film 50. Oke. Ya. Aku juga memberikan Kukira Kau Rumah sebagai sebuah film 55/100 ya. Kalau sebagai sebuah penyebar pesan 90/100. Karena hype-nya, jangkauannya sampai 1.500.000 penonton dan masih terus bertambah gitu. Respect ya. Film pertama Umay dulu sering ada di KFC. kamu ingat gak? Iya, anak kecil itu ada kan. Umay ya di video ya sebelum KFC akhirnya balapan terus. Sean Gelael. KFC kan sponsorin anaknya tuh balapannya. Dulu Umay. Ya selamat untuk Umay ya. Sebuah. Oh dia udah gede jadi bikin ini gitu? Lah iyalah. Oh ini Umay yang sama? Wow. Ya. Bener ya? Iya bener lah. Oh. Umay Sahab. Anjir. Karena KFC? Ya ampun. Aku makan KFC, Umay, kamu nggak harus bisa. nonton video ini. Ada yang nggak tahu kamu masa lalu. Kamu pengen diketawain nggak masa lalu kamu? Aku kira namanya aja sama. Enggak, Umay itu Umay yang Aku nyanyi. nggak tahu nama belakangnya Umay di soalnya. KFC gitu lah, nggak tahu gua lagunya, tapi gue sering banget makan KFC dan nonton Umay di KFC. Berarti kamu juga bisa bikin film lebih bagus daripada filmnya Umay. Kan aku nggak di TV KFC, aku makan doang. Kan orang yang makan di KFC banyak. Ya. Yang di TV KFC dikit. Ya, aku kira Orang kau seperti rumah. Umay itu sedikit. Aku kosan. Juragan. Ya untuk directorial debut oke lah ya. Ya. Filmnya cuma memang untuk di penulisan mungkin Umay harus. Kok gue jadi kayak ngomong anak kecil. Umay penulisannya bisa diperbaiki atau mungkin mencari penulis yang lain. Ya kan dia mungkin sebagai sutradara udah oke, tapi untuk penulisan ya bisa nulis sendiri atau cari penulis skenario yang ceritanya oke sehingga filmnya lebih oke. Ya. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang Suka nonton. dan peduli terhadap mental health. Ya. Iya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar segera tahu film-film, review-review film maupun video-video lain terbaru di Lian Channel. Itu aja. Ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Dadah. Itu Umay. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Umay.